Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Selasa 5 Oktober 2022. Di kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi terkini dari pergerakan harga XAU USD khususnya. Kemudian nanti kita akan mencoba memberikan kemungkinan-kemungkinan ya untuk 1 hari ke depan, apakah berpeluang akan naik lagi atau sebaliknya akan berbalik jadi turun. Kita lihat dulu di time frame yang besar dulu ya, untuk melihat bagaimana kondisi time frame yang besar ya. Perhatikan di time frame daily ya. Di time frame daily dari 1 minggu terakhir hampir didominasi oleh bullish ya. Meskipun sempat ada koreksi, sempat ada penolakan ya. Sempat ada loss momentum juga. Jadi mulai bergerak naik, mulai ditolak dan bergerak naik terus sampai pada akhir bulan, dan ternyata di awal bulan dimulai dengan bullish yang cukup kuat ya, ada momentum bullish yang kuat, kemudian diikuti berikutnya kelanjutannya sampai berada di area levelnya di sana. Di sebelah kiri ada resisten, kemudian terhenti di sana ya, sampai di area resisten terhenti di sana, atau berada di 1729 terhenti dan ada penolakan kecil di situ ya. Kemarin ada penolakan kecil ya. Penolakan kecil ini artinya ada kekuatan seller tetapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Dari historinya kalau kita lihat dari candle atau sumbu yang terbentuk di atas ini tidak begitu banyak, sehingga bullish masih mendominasi. Kemudian kita lihat di sisi sebelah kiri ya, di sisi sebelah kiri ya. Nanti bisa jadi membentuk satu pola ya. Kalau kita lihat, kalau kita tarik dari sebelah kiri ya, turun, kemudian naik, kemudian turunnya makin panjang, setelah itu kembali naik ya. Setelah itu kembali naik. Nah, berada di levelnya, berada di area retracementnya, maka pola ini bisa menjadi pembalikan ya, bisa menjadi pembalikan atau bahkan bisa jadi koreksi ya, sehingga nanti berpotensi terjadi seperti ini. Akan berpotensi kembali turun. Nah, tentu turunnya tidak serta-merta langsung berada di puncaknya atau di lembahnya di sini, tetapi akan diuji di area retracement, akan diuji di area retestnya. Di sini ada area retest ya, retestnya di sini. Nah, ini adalah area retest untuk menguji apakah nanti benar-benar kuat turun atau tidak. Tetapi kalau melihat dari pola yang terbentuk di sana, ini berpotensi akan kembali turun. Sehingga ketika di time frame besar ini minimal kita bisa memberi satu gambarannya, sehingga di time frame yang kecil nanti tinggal mencari triggernya. Oke, kita turunkan dulu satu step di bawahnya untuk time frame-nya. Di time frame H4 ya, di time frame H4 ya, perhatikan di time frame H4
Ini sama halnya di time frame D1 tadi berada di area level psikologisnya atau berada di resistennya, dan di situ mulai berkurang, ada penolakan, ada loss momentum, dan tinggal nanti menunggu terbentuknya perubahan warna, sehingga bisa berpotensi sekali lagi akan turun. Kita kembali ke time frame yang lebih kecil di time frame H1 ya. Oke, dari gambaran secara umum dari time frame besar seperti itu, tinggal kita nanti melihat di time frame H1 ya. Nanti triggernya kita bisa lihat di situ ya. Masih ada area levelnya di sini, kemudian minimal dia memakan semuanya hijau pertama ini, baru nanti akan mulai bergerak kembali turun. Nah, untuk bergerak ke area ini ke 1696 tentu perjalanan yang panjang. 2000 sekian ya, 2000 sekian. Sehingga kita nanti jangan lupa untuk melihat dari range harian. Kira-kira ada enggak kemampuan di sana ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa tarik atau kita bisa lihat dari beberapa hari terakhir dengan melihat range hariannya. Sehingga kemungkinan terbesar hanya terbatas sampai di sini ya. Untuk bisa sampai ke titik puncak di sini di 1616 tentu ini bukan perkara mudah ya, terlalu jauh, bahkan bisa berlipat-lipat untuk range-nya ini bisa terjadi ketika ada news yang punya dampak yang besar. Sementara kita mengambil yang terdekat, yang potensial dulu ya. Kita lihat dan kita amati dari kemampuan pergerakan harian dulu, sehingga kita tetap nanti harus lihat bagaimana range yang sudah berjalan. Selanjutnya kita lihat di kondisi terkininya ya, kondisi terkininya yang terdekat dari running dimulai dengan candle-candle datar atau konsolidasi. Tidak ada yang menyolok, tidak ada yang dominan di sana. Namun kalau kita amati sisi sebelah kiri dari high-nya, dari tertingginya buyer, dia terhenti di 1729 ya. Semuanya ditolak, dari sebelah kiri juga ditolak, ini juga mencoba naik ditolak, terus semuanya datar sampai saat ini. Itu artinya belum ada kekuatan bullish yang lebih kuat lagi ya. Masih datar dan mulai akan ditekan ke bawah, sehingga kita bisa manfaatkan peluang sell-nya setelah nanti dia betul-betul lebih kuat atau betul-betul sudah melewati level psikologis yang terdekatnya di sini ya. Kira-kira jaraknya 400-an masih wajar ya. Targetnya nanti kita bisa ambil di level di bawahnya. Kita tempatkan untuk sell stopnya dulu ya. Kita tempatkan untuk sell stopnya dulu yang terdekat ini. Biar tidak tersentuh, kita tempatkan di sini sell stopnya di 17-18 poin sekian ya. Apakah nanti cukup dekat? Kemudian kita perkecil dulu ya, sisi sebelah kiri apakah cukup beresiko ya. Oke, ini kita tempatkan untuk sell stopnya dulu di 17 sekian ya, 17-18 poin sekian. Kalau kita amati dari ini juga ada kecenderungan mulai turun ya. Jadi sehingga kita bisa tempatkan untuk sell-nya di sana. Meskipun bisa saja kita mengambil posisi sell secara instan atau secara langsung, tapi kita lebih yakinkan ketika kekuatan sell ini betul-betul sudah mulai terlihat. Targetnya seller ini bisa cukup panjang ya,
walaupun bisa sampai di levelnya, tetapi saya akan berikan yang logis saja, yang mudah didapatkan. Targetnya nanti di ujung sini saja ya. Di angka berapa kisarannya? Kisarnya di 17.11 ya, 17.11. Kalau kita nanti targetkan di sini, maka untuk mencapai ini bisa beberapa jam ke depan ya, sehingga tidak langsung serta-merta kita bisa dapat keuntungan dengan cepat kalau kita menggunakan target yang lebih besar. Dan target ini bisa untuk target harian, satu hari. Ketika sudah tercapai, maka sudah tidak usah entry berikutnya, selesai sudah. Kemudian dari sisi bawah, di sini ada level ya, atau area retracement, bisa juga jadi area retracement di sini. Nah, kita tempatkan di sini sebagai area yang berpotensi untuk memantul ya. Ini sampai di levelnya, ini berpotensi memantul di sana, sehingga nanti di wilayah ini kita perlu hati-hati, bisa berpotensi akan memantul kembali ke atas atau koreksi ya. Koreksi, setelah itu bisa jadi kembali naik ya. Oke, kalau kita lihat yang terdekat begini. Kemudian nanti bisa koreksi ya, bisa koreksi di wilayah ini, kemudian bisa balik lagi. Namun secara umum fokus kita memang ada, kita mengambil peluang sell, fokus kita adalah mengambil posisi sell ya. Sampai di mana, sampai target kita tercapai ya. Mungkin kita mentargetkan 600-700, tetapi dalam perjalanan nanti kita bisa exit lebih awal, mungkin dari 500 atau 400 kita bisa exit dulu, tidak masalah, untuk mengamankan profit yang kita dapatkan. Oke, kita masih fokus di posisi sell-nya ya. Kemudian untuk limitnya ya, kita tempatkan dulu di 16 ini ya. Buy limit kita tempatkan di 1696.06. Ini dulu kita tempatkan untuk limitnya ya, dengan jarak yang mendekati range hariannya. Ketika sudah tersentuh dan ternyata masih turun, maka berlaku pembatasan resiko atau risk management kita. Kalau kita tidak monitor, tidak amati, jangan lupa taruh stop loss dan take profit, karena itu adalah bagian dari penyelamatan, bagian dari risk management. Boleh kita batasi ya, di atas targetnya kita buat 600 atau berada di levelnya ini, di sumbunya ya, kemudian resikonya kita turunkan lebih kecil dari resikonya, dari targetnya. Atau kita bisa buat dua-duanya sama ya, dengan perbandingan sama. Atau mungkin kita punya cara lain, bisa melakukan recovery berikutnya atau dengan pending order berikutnya dengan posisi sell stop di area 300 di bawahnya. Itu adalah pilihan, banyak sekali pilihan untuk menyelamatkan, untuk recovery dan sebagainya. Jadi jangan hanya fokus pada TP dan SL, TP dan SL. Nanti kita kalau udah terbiasa dengan TP SL dan kita tidak melihat kondisi marketnya seperti apa, maka TP dan SL itu menjadi andalan kita, sehingga kita hanya fokus di sana, hanya mengandalkan TP dan SL. Jangan dikira kalau sudah TP dan SL semuanya selesai ya, tidak bisa. Apalagi stop lossnya terlalu kecil ya. Stop lossnya terlalu kecil, nanti akan selalu tersentuh dan kita bisa jatuh mental duluan karena kena stop loss terus. Kemudian bagaimana yang enak, bagaimana yang tepat, bagaimana yang pas, yang enak, yang tepat itu sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan style kita dan tipe trading kita, dan tidak bisa disamakan dengan
teman-teman yang lain. Mungkin di luaran sana dia cocok dengan jurnal tradingnya ya, dengan risk dan rewardnya 1:2, 1:3. Bagi saya sih tidak terlalu cocok kalau kita hanya mengandalkan risk dan reward rasio yang diterapkan dalam TP dan SL. Saya lebih cenderung bagaimana di endingnya ya, meskipun 1-2 kali transaksi, 5 kali transaksi rugi tidak menjadi masalah, karena endingnya tetap rasio profitnya lebih besar. Itu saja intinya. Oke, kemudian selanjutnya dari sisi bawah ya, dari sisi bawah lagi ya, karena cukup dekat dan masih berpotensi hingga di level bawahnya, tetapi kita lihat dari histori sebelumnya, maka range yang ada hanya sebatas sekian ya. Kalaupun panjang nanti ada news ya, jam 7:30, jam 9 ya, kita akan gunakan ini sebagai batas maksimumnya, sehingga tidak beda jauh dari yang sudah kita buatkan di sini ya. Tidak akan beda jauh. Kalaupun lebih, hanya lebih sedikit tidak masalah ya. Oke, ini adalah kita membuat probabilitas. Jangan disalahkan, oh ternyata panjang, katanya sekian. Namanya probabilitas itu kemungkinan terbesar, kemungkinan besarnya. Kalaupun panjang ya kita ikuti saja. Dan kalau misalkan tidak memenuhi syarat untuk kita entry ya sudah, tidak usah ikut. Tidak usah dipaksa sesuai dengan yang kamu lakukan, sesuai dengan yang orang lain lakukan. Ya, kita punya dasar sendiri, punya prinsip sendiri untuk melakukan entry. Oke, selanjutnya yang di atas kita cari keseimbangannya ya. Di atas juga kita tempatkan, karena yang lebih dekat breakoutnya tentu masih di atas ya. Bergerak hanya kecil-kecil di bawah ini, masih berada di tren naik, sehingga dua-duanya kita bisa manfaatkan di sana. Kita lihat sampai dia melewati batas tertingginya yang terdekat ini, kemudian baru kita nanti ikut posisi. Baru ini akan lebih kuat atau lebih dominan kembali naiknya ya, sehingga kita tempatkan buy stop di 17.32 poin sekian ya. Oke, karena kita bukan trading jarak jauh, bukan trading untuk swing ya, kita lihat, kita amati dan kita manfaatkan aja peluang-peluang walaupun kecil. Target terdekatnya apakah ada di sana ya? Oke, sampai di ujungnya masih ada, sampai di 17.35 sekitar 300 masih ada peluang sampai di sana ya. Ini peluang target terdekatnya di sekitar 17.35 atau sekitar 285. Namun kalau kita lihat dari sisi level sebelah kiri ya, ini yang lebih berpotensi ya. Lebih berpotensi di 1740, sekian atau sekitar mungkin 500-an ya, lebih ya, 800 sekian. Dan nanti kalau kita lihat dari sisi range-nya, bahkan kalau dia turunnya hanya sampai di situ dan kembali naik, maka bisa di wilayah level di atasnya di sini mendekati. Ya, mendekati di 17.55 poin sekian ya. Sehingga di area ini kita bisa tempatkan untuk limitnya. Sell limit di 17.55 poin sekian ya. Tentu nanti ketika ada peluang yang lebih dekat kita akan sampaikan ya, seperti halnya kemarin ada potensi untuk naik, kita langsung update dan kita berikan infonya langsung di grup, kita sampaikan ya, bahkan dengan targetnya. Kemarin
tercapai dengan sangat luar biasa, bahkan lebih dari targetnya. Namun demikian tetap kita pada target-target yang realistis, yang logis dan bisa berpotensi kita dapatkan dengan cepat, meskipun pada akhirnya masih berlanjut ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu pagi hari ini. Selebihnya kita akan monitor terus. Nanti ada informasi berikutnya kalau ada peluang yang luar biasa, kita akan infokan secepatnya pada teman-teman dan bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut ya. Seperti yang hanya sebelumnya, di hari-hari sebelumnya juga seperti itu. Kalau ada peluang kita langsung infokan, silakan diamati ya. Kalau mau diikuti silakan, kalau mau diuji juga boleh-boleh saja ya. Dari pengalaman yang ada, tingkat keberhasilannya sudah cukup valid, bahkan di atas 80% ya. Meskipun ada kalanya target kurang sedikit, misalkan target 700 di angka 600 sudah berbalik ya, tidak masalah. Karena target kita sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk untuk satu kali transaksi. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dengan analisanya yang lain, dengan mungkin menyampaikan signal atau petunjuk yang lebih bermanfaat berikutnya. Kita akan amati, kita akan monitor berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.